Di era tahun 1890, ada sebuah tren di mana orang-orang berlomba-lomba dalam berburu emas. Hal itu gara-gara awalnya ada seseorang yang menemukan sebongkah emas saat sedang menggali di wilayah Antartika dan langsung menjadikannya kaya raya. Kabar lalu tersebar di mana-mana dan membuat orang-orang dari seluruh penjuru dunia berdatangan. Tapi ada satu hal yang amat penting di masa itu, di mana jika seseorang ingin pergi berburu emas, maka orang tersebut memerlukan seekor makhluk untuk membimbing mereka. Makhluk itu adalah anjing. Karena di masa itu, anjing sangatlah berguna sebagai alat transportasi. Dan untuk kalian semua, para penonton setia Insomnia, perkenalkan, inilah dia Buck, si anjing pembuat masalah. Buck bukan hanya membuat masalah di rumahnya aja, tapi bahkan di seluruh kota. Tapi orang-orang harus berhati-hati kalau mau memakinya, karena pemiliknya si Buck adalah seorang hakim yang disegani di kota itu. Namun saat si Buck berlari pulang, ada seseorang yang mempunyai niat jahat dan memperhatikan si Buck dari belakang. Orang itu berpikir bahwa anjing sekelas Buck pasti akan bernilai sangat mahal harganya jika dijual. Sesampainya di rumah, Buck langsung diperintahkan untuk membangunkan anak-anak yang masih tidur. Namun tubuh besar Buck itu pun mengguncang seisi rumah setiap kali ia berlari. Perabotan rumah bergoyang dan seisi rumah pun heboh cuman gara-gara suara langkah kakinya si Buck. Lalu Buck pun membangunkan anak-anak yang sedang tidur itu dengan cara... Nah, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya si Bapak Hakim, maka semua orang di rumah itu pun terlihat sangat sibuk mempersiapkan pesta perayaan ulang tahun si Pak Hakim. Tapi saat acara pesta dimulai, tiba-tiba... Malam harinya, Pak Hakim yang marah sama si Buck itu pun menghukum Buck tidur di luar sendirian. Tapi saat mulai sunyi, ternyata orang yang di pasar tadi diam-diam datang dan memanggil-manggil Buck dari jauh. Saat Buck menghampirinya, orang itu pun lalu melemparkan makanan ke dalam kereta kudanya. Buck yang terpancing lalu masuk ke dalam kotak tersebut dan... Buck diculik dan dijual. Di dalam kotak itu, Buck hanya bisa duduk terdiam, yang mana kotak itu terus-menerus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sampailah di suatu tempat saat pintu kurungan Buck itu dibuka, maka Buck pun langsung lompat keluar. Ia berusaha melawan, tapi penjaga di sana memukulnya dengan tongkat hingga Buck pun terjatuh. Setelah itu Buck hanya bisa pasrah karena dia sadar bahwa dia nggak akan menang kalau melawan. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah padam, yaitu semangat Buck dalam meraih kebebasannya. Ternyata ia sedang berada di atas kapal di tengah laut yang sangat jauh dari rumahnya. Waktu terus berlalu, kapal itu pun akhirnya berlabuh di Alaska, tempat di mana para pemburu emas berkumpul. Di situ Buck berjalan sambil ditarik menggunakan tali oleh salah satu orang yang akan menjualnya. Buck berjalan memperhatikan lingkungan barunya, yang mana banyak orang asing yang sikapnya jauh berbeda dibanding saat Buck jalan-jalan di kota dulu. Tiba-tiba kaki Buck menyentuh salju. Ia pun kaget karena Buck baru pertama kali merasakan rasanya salju itu. Tapi saat Buck sedang bermain salju, tali di lehernya pun lepas. Ia pun langsung berlari kabur. Dan saat berlari itu, Buck tanpa sengaja menabrak seorang pria tua. Orang tua tersebut dengan ramah menyuruh Buck untuk berhati-hati bila berjalan. Tapi saat ia pergi, Buck melihat harmonikanya terjatuh. Buck pun mengembalikan harmonikanya. Pak tua itu pun berterima kasih pada Buck, tapi seketika itu pun Buck langsung tertangkap lagi oleh orang yang mengejarnya tadi. Buck akhirnya dibawa ke tempat penampungan anjing untuk dijual. Di situ Buck pun hanya bisa menunggu bersama dengan para anjing-anjing yang lainnya. Gak lama kemudian datanglah seorang tukang pos bernama Perrault. Dan di antara banyaknya anjing-anjing di situ, Perrault langsung jatuh hati pada Buck dan langsung membelinya. Semenjak itu pula lah, mulai saat ini Perrault akan menjadi majikannya Buck yang baru.
Beberapa waktu kemudian, Buck terus mengikuti Perrault naik ke atas dataran yang lebih tinggi. Lalu sesampainya di atas, Buck menjumpai kekasihnya si Perrault, yaitu seorang wanita pengantar surat juga yang bernama Francois. Francois ini sedikit mengeluh karena Perrault hanya membeli Buck. Padahal ia merasa butuh 2 ekor anjing untuk membantu perjalanannya nanti. Tapi Perrault merasa nggak masalah, toh walaupun cuma 1 tapi Buck tubuhnya bisa dibilang gede banget. Gak lama kemudian, Buck lalu langsung dikenalkan dengan anjing-anjing penarik kereta luncur lainnya. Di sana ada Spitz sebagai pemimpin anjing-anjing termasuk pemimpinnya si Buck nanti. Lalu di belakangnya ada Dolly, Pike, Joe, Billy, Dub, Dave, dan Solex. Perrault di situ hanya mengajari secara singkat dan memberitahu Buck untuk mengikuti anjing-anjing yang lainnya pergi ke rute yang telah ditetapkan. Dan setelah itu, tugas pertama Buck pun dimulai. Buck yang pemula bukannya lari mengikuti gerakan yang lain, tapi malah diam dan terus menyenggol Solex. Dan di situ Buck malah meleng gara-gara melihat seekor kelinci di jalan, hingga membuat rombongan itu pun jatuh terguling. Tapi walau semuanya berantakan dan kotor karena salju, Perrault nggak marah sama sekali sama si Buck. Ia justru tetap menyemangatinya. Tak lama kemudian kereta pun kembali berjalan. Di situ Buck perlahan demi perlahan mulai belajar bagaimana menjalankan tugasnya. Sampai akhirnya mereka pun berhenti dan beristirahat. Di malam itu, Buck yang berbaring di luar nggak bisa tidur karena kedinginan. Ia pun masuk ke tenda, lalu Francois langsung mengusirnya kembali keluar. Gak lama kemudian, tiba-tiba Buck melihat seekor serigala besar bermata terang yang sedang menatapnya. Saat itu, Buck merasa kebingungan dan ketakutan. Tapi saat Buck menoleh lagi, serigala besar yang tadi dilihatnya itu telah hilang. Malam itu, Buck berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan nyaman di rumah mewahnya dulu. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, di mana Buck dan yang lainnya masih terus melanjutkan perjalanan mereka untuk mengantarkan surat. Saat tiba waktunya untuk istirahat dan makan, tapi di situ Spitz, yaitu pemimpin rombongan anjing-anjing di sana, langsung merebut ikan milik Dolly. Sedangkan Dolly serta anjing-anjing yang lainnya cuma bisa ketakutan dan gak ada satupun yang berani melawan Spitz. Melihat hal itu, Buck pun langsung menghampiri Dolly dan memberikan jatah ikan miliknya. Dolly yang sangat kelaparan karena seharian berlari menarik kereta salju itu pun sangat berterima kasih pada Buck. Keesokan harinya, kereta masih terus meluncur untuk mengantar surat seperti biasa. Dan saat datang waktunya istirahat, Buck di sana selalu memperhatikan betapa arogannya sikap Spitz pada anjing lainnya. Bahkan Spitz gak mau berbagi air sedikit pun sama anjing yang lain. Melihat itu, Buck pun berinisiatif untuk membuat lubang baru agar teman-temannya bisa minum. Melihat hal itu, Spitz pun jadi semakin membenci Buck. Di sisi lain, Perrault dan Francois yang sedang memeriksa kekuatan jalan di lapisan danau beku itu, tiba-tiba Buck yang melihatnya pun langsung dengan sigap melompat menyelamatkan Francois. Saat Francois berhasil keluar dan selamat, tapi Buck yang masih di dalam air itu justru terbawa arus dan kembali tenggelam. Perrault lalu berlari memanggil-manggil Buck, tapi Perrault nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Buck pun meninggal dunia. Ternyata Buck selamat. Ia berhasil berenang dan keluar dari salah satu lubang. Perrault kemudian memeluknya dengan sangat erat. Di situ terlihat bahwa walaupun Buck adalah anjing barunya Perrault, namun bisa dibilang Perrault sangat menyayanginya melebihi anjing-anjing yang lain. Malam harinya, Francois pun berterima kasih pada Buck dan ia juga meminta maaf bila sebelumnya sudah pernah meremehkan Buck. Setelah itu, perhatian Buck kemudian teralihkan oleh seekor kelinci yang berlari. Ia lalu mengejar dan bermain dengan sangat gembira bersama anjing-anjing yang lain. Setelah kelinci itu tertangkap, Buck pun langsung melepaskan kelincinya. Tapi saat kelinci itu pergi, Spitz rupanya iri dan merasa terancam dengan si Buck. Ia muak karena cemburu melihat majikannya serta anjing-anjing lain lebih menyukai Buck. Spitz akhirnya menyerang Buck dengan beberapa serangan bertubi-tubi hingga setelah kemenangan itu, Spitz lalu mendekati anjing-anjing lainnya dan menegaskan bahwa
ia akan tetap menjadi alfa atau pemimpin paling dominan di kelompok tersebut. Namun Buck yang masih setengah sadar, ia lagi-lagi melihat bayangan serigala hitam besar yang menggeram ke arahnya, seakan-akan memberinya semangat untuk bangun. Dan Buck pun akhirnya bangkit. Semua anjing-anjing lalu menggoyangkan ekornya karena senang melihat Buck yang bangun. Tapi tidak dengan Spitz. Spitz dengan kesal langsung berlari menyerang Buck lagi, tapi Spitz akhirnya kalah. Dan anjing-anjing lainnya pun menggonggong senang atas kemenangan Buck. Setelah itu Spitz akhirnya berjalan pergi meninggalkan kelompok tersebut. Mulai saat ini Buck lah yang akan menjadi alfa atau pemimpin mereka. Keesokan paginya Perrault kebingungan mencari Spitz yang gak ada dimanapun. Karena dikejar waktu yang mana surat itu harus segera sampai ke tujuan, Perrault pun akhirnya menunjuk Solex untuk menjadi pemimpin baru. Tapi Solex itu gak mau karena tanpa Perrault sadari bahwa saat ini pemimpin yang diakui oleh para anjing itu adalah Buck. Akhirnya karena dikejar waktu, Perrault pun menyerah. Buck lah yang akhirnya memimpin perjalanan dan lalu namun saat bersorak dengan bahagia karena keretanya bisa melaju lebih cepat dari biasanya, gema dari suara Perrault itu pun membuat salju di sekitarnya longsor. Perrault pun menyuruh Buck untuk menghindar ke arah kiri, tapi tiba-tiba Buck melihat bayangan serigala hitam besar lagi di atas sebuah gua. Seakan-akan memberitahunya untuk melewati gua tersebut. Akhirnya mereka berhasil selamat. Setelah itu nggak lama kemudian mereka akhirnya sampai ke sebuah kota dan langsung membagikan surat-suratnya. Semua orang di sana lalu satu persatu tampak sangat bahagia saat membaca surat dari orang yang mereka sayang. We don't carry men, we carry love. Buck di situ barulah menyadari bahwa pekerjaannya sebagai pengantar surat sangatlah mulia. Gak lama kemudian Buck melihat sosok serigala hitam besar yang selama ini selalu membimbingnya. Ternyata sosok tersebut adalah gambaran perwujudan dari insting anjingnya si Buck. Insting leluhur semua anjing di muka bumi, yaitu serigala. Setelah sosok leluhur anjing tersebut pergi, maka saat itu juga Buck pun merasa bahwa ia sekarang bukanlah lagi anjing rumahan yang dirawat manusia. Namun ia merasa bahwa dirinya sekarang hampir sepenuhnya sudah kembali ke jati diri aslinya sebagaimana para nenek moyangnya dulu. Dan lalu di kota itu ternyata ada pria tua yang sebelumnya pernah bertemu dengan Buck. Pria tua tersebut sedang menulis surat untuk istrinya. Ia mengungkapkan betapa sedihnya dia saat ini karena sebentar lagi adalah hari ulang tahun anak mereka yang ternyata anak mereka itu telah meninggal dunia. Semenjak anaknya meninggal, setiap harinya dia selalu merasa sedih dan belum bisa menemukan kedamaian yang ia cari walaupun telah pergi menyendiri di kota tersebut. Nama Pak Tua itu adalah John Thornton. Mungkin John adalah satu-satunya orang yang pergi ke kota ini tapi bukan untuk berburu emas. Pagi hari pun tiba. Ternyata John kesiangan. Ia langsung buru-buru berlari ke tempat Perrault untuk memberikan surat miliknya. Beruntung bagi John, Buck yang melihatnya pun langsung ngerem mendadak. John merasa sangat berterima kasih pada Buck karena telah menolong John untuk kedua kalinya. Yang mana dulu Buck juga pernah membawakan harmonikanya yang terjatuh. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Ada sebuah kabar buruk yang diterima pasangan Perrault dan Francois. Pemerintah di kota tersebut mengatakan bahwa sebentar lagi kota itu akan memiliki akses telegram, yang mana telegram itu akan lebih efisien dibandingkan dengan surat menyurat kertas. Yang artinya Perrault dan Francois pun diberhentikan dari pekerjaannya dan kemudian mereka akan dipindah tugaskan.
Dengan sangat terpaksa, mereka pun harus menjual Buck serta para anjing yang lainnya lagi. Di momen itu, Perrault berkata pada Buck bahwa sekarang anjing-anjing itu bukanlah lagi timnya. Namun saat ini, mereka adalah timnya Buck. Siapapun majikan baru para anjing itu nanti, Buck harus tetap memimpin mereka semua. Akhirnya mereka pun berpisah. Suatu hari, datanglah pria bernama Hal. Ia datang ke situ untuk membeli semua kawanan anjing itu dan akan mempekerjakan mereka sebagai penarik kereta beratnya si Hal. Dan awal penderitaan bagi para anjing itu pun dimulai. Di awal pekerjaannya, mereka udah mulai menerima kekerasan fisik dari si Hal, mulai dari cambukan hingga nyaris dipentung tongkat. Namun kebetulan John yang sedang berjalan lalu melihat mereka. Di situ John berusaha untuk menghentikan perjalanan mereka berburu emas karena sebentar lagi musim semi akan tiba. Artinya danau es yang akan mereka lewati di depan nanti akan segera mencair dan akan berbahaya jika mereka tetap memaksa berjalan melewatinya. Namun Hal tetap keras kepala ingin terus lanjut, sedangkan John gak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu John terus-menerus kepikiran sama si Buck dan para anjing itu. Hingga ia pun langsung bergegas pergi menyusul mereka. Di perjalanan, para anjing terus-menerus dipukul dan dicambuk sama si Hal tanpa diberi waktu istirahat sedikit pun. Hingga Buck yang sangat kelelahan itu pun akhirnya pingsan. Hal yang sangat marah langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan ingin menembak Buck karena merasa Buck udah gak berguna lagi. Tapi John tiba-tiba datang dengan membawa shotgun untuk menghentikan Hal. Karena merasa kasihan, John lalu berusaha melepaskan ikatan Buck. Namun karena diancam pistol, John pun gak sempat menyelamatkan anjing-anjing yang lain. Dan akhirnya rombongan itu pun berjalan kembali tanpa Buck. Beberapa waktu berlalu, Buck akhirnya terbangun di rumah John. Ternyata Buck di situ udah pingsan selama 2 hari lamanya. Buck pun langsung keluar dan di sana Buck melihat bahwa danau esnya telah mencair. Buck yang merasa sangat khawatir dengan keadaan teman-temannya itu pun ingin segera berlari menyusul mereka. Namun John mengatakan bahwa sudah terlambat. John berkata bahwa semua rombongan anjing teman-temannya Buck itu telah tenggelam. Lalu di suatu malam, John yang sedang pergi ke bar sendirian untuk minum, tak disangka ia bertemu lagi sama si Hal. Di situ Hal tiba-tiba langsung memukulinya sambil menyalahkan John karena semua harta benda di keretanya ikut tenggelam. Dan saat ini Hal udah gak memiliki apapun lagi. Kebetulan Buck yang melihat hal lagi itu pun langsung menyerangnya. Buck di situ benar-benar merasa sangat marah karena hal lah yang telah menyebabkan semua teman-teman anjingnya itu mati tenggelam. Beruntungnya keributan akhirnya berhasil dilerai oleh si pemilik bar. Buck dan John pun akhirnya pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, John yang sedang duduk berdua dengan si Buck mulai bercerita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun putranya yang telah meninggal. John pergi ke kota ini hanya untuk mencari ketenangan jiwa. Namun Buck di situ hanya bisa diam dan mendengarkannya sambil bersama-sama memandangi indahnya bulan. Keesokan harinya, John memperlihatkan Buck sebuah peta. Peta itu menunjukkan tempat kesukaan almarhum anaknya yang sangat senang berpetualang. Dan saat ini dia pun berencana untuk pergi ke tempat tersebut. Ia juga meminta Buck untuk ikut menemaninya pergi ke sana. Setelah itu, petualangan pun dimulai. Mereka berdua lalu menaiki sebuah perahu mengarungi sungai, siang dan malam. Betapa bahagianya mereka berdua melihat betapa indahnya pemandangan di sepanjang perjalanan mereka. Dan saat malam hari, Buck yang baru mau tidur, tapi Are you coming? hari demi hari pun berlalu. Dan di hari itu, mereka terpaksa berjalan kaki karena perahu mereka bocor. Di tempat lain, di rumah yang ditinggali John sebelumnya, di sana terlihat Hal yang masih ingin melampiaskan kemarahannya. Hal berniat membunuh John sambil membawa senjata. Ia masih dendam pada John dan menyalahkannya atas musibah yang sebenarnya adalah kesalahannya sendiri.
Tapi tak disangka, ia malah menemukan sebuah peta. Hal pun mengira bahwa peta John itu adalah peta tempat di mana emas-emas berada. Ia pun langsung segera menyusul John dan Buck. Waktu terus berlalu dan akhirnya sampailah di tempat tujuan mereka. Tempat di mana tak pernah ada satupun orang di zaman modern yang pernah ke situ. John lalu berkata bahwa di tempat inilah nenek moyang mereka berdua hidup, yang mana pasti di situ dulu manusia purba dan para serigala berasal. Lalu mereka menemukan sebuah pondok tak berpenghuni. John merapikan tempat itu dan mereka kemudian beristirahat di dalamnya. Keesokan harinya, John yang sedang mandi di sungai, tanpa sengaja ia menemukan emas di dasar sungai. John pun kaget dan ia lalu mengajari Buck untuk membantunya mencari emas juga. Namun tiba-tiba Buck melihat seekor serigala berburu putih berlari. Buck pun langsung mengejarnya. Di perjalanannya dia sempat dihadang oleh seekor beruang besar. Buck yang merasa takut pun berhasil menghindar dan lolos. Sampai akhirnya Buck berhasil mengejarnya dan ternyata serigala putih itu adalah serigala betina. Ia lalu mendekati Buck dan mengendusnya, kemudian ia pun langsung lari pergi. Malamnya Buck masih terus kepikiran sama serigala putih tadi. Akhirnya keesokan harinya Buck pun mengikutinya lagi hingga serigala putih itu menemui kawanannya. Namun sesuatu terjadi. Salah satu serigala dari kawanan tersebut terpeleset dan jatuh ke sungai. Para serigala lainnya panik tapi gak ada satupun yang bisa menolongnya. Dan di saat itu Buck pun langsung melesat dan menolongnya dengan cara mendorong pohon besar dengan tubuhnya yang kuat. Melihat pertolongan Buck yang gagah berani, Buck pun akhirnya diterima di kawanan para serigala tersebut. Hari demi hari berlalu, Buck makin akrab dengan para serigala di sana. Sampai-sampai Buck ikut berburu bersama mereka. Di sisi lain, John yang menyadari perubahan yang terjadi pada Buck itu pun ikut merasa senang karena melihat di sana Buck ternyata sudah memiliki teman baru. John merasa sangat senang karena setelah dulu Buck pernah dimanja oleh manusia dan juga pernah disiksa oleh manusia juga, kini akhirnya ia bisa bahagia bersama kaumnya yang sesungguhnya itu. John pun akhirnya berniat untuk menyudahi perjalanannya dan berencana untuk kembali pulang. Dari Buck, John belajar bahwa sesungguhnya untuk bahagia John tak terlalu memerlukan harta. Namun yang sesungguhnya diinginkan oleh John adalah tempat di mana ia bisa diterima keberadaannya. John pun lalu mengembalikan emas-emas yang selama ini ditemukannya ke sungai lagi dan hanya membawa secukupnya saja. Namun saat Buck melihat John yang sedang mempersiapkan barang-barangnya, Buck pun sadar bahwa kebahagiaannya bersama John di tempat itu akan segera berakhir. John berniat untuk kembali ke desa dan kemudian membeli sebuah kereta dari sisa emas yang dibawanya. Mengetahui niat majikannya yang akan pergi tersebut, Buck pun merasa sedih bila dia harus berpisah dengan keluarga serigalanya. Namun John berkata bahwa dia akan pulang sendirian dan mengizinkan Buck untuk tetap tinggal di sana bersama keluarga serigala barunya. John malam itu menyuruh Buck untuk kembali berkumpul dengan para serigala di sana dan kembali lagi pada pagi hari untuk saling berpamitan. Namun saat hari mulai gelap, malam terakhir di tempat itu pun diwarnai sebuah tragedi. Tiba-tiba Hal datang membawa senapan dan langsung menembak John dari kejauhan. Untungnya tembakannya meleset, tapi lampu minyak yang digenggam John itu pun jatuh dan lalu membakar seisi rumah. Di perkelahian itu, John berusaha membuang senjata Hal dengan sekuat tenaga, tapi saat mendengar suara tembakan dari kejauhan, Buck yang sedang tidur dengan para kawanan serigala di sana pun langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke tempat John. Saat tiba di sana, Buck melihat Hal yang sedang mengacungkan senjatanya ke arah John. Dengan sigap, Buck langsung merebut senjata itu. Hal pun langsung mengeluarkan tongkatnya untuk menakuti Buck. Tapi Buck memberanikan diri melawan hingga akhirnya Buck lalu menghampiri John yang sedang terbaring lemas tak berdaya. Tubuh rentanya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Di momen itu,
John yang merasa bahwa kisah hidupnya telah selesai lalu mengucapkan kalimat terakhirnya pada Buck. Ia berkata bahwa kau sudah pulang. John pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, hari demi hari berlalu. Buck akhirnya bisa hidup bahagia bersama dengan keluarga serigalanya. Dan semenjak itu, lahirlah spesies serigala baru. Spesies yang kuat, cerdas, dan pemberani. Namun kelembutan hati yang diajarkan oleh majikannya dulu itu tak akan pernah pudar dan akan selalu ada di setiap hati spesies serigala baru tersebut. Kini Buck telah sepenuhnya menjadi anjing sejati. Ia memimpin kawanan itu berburu dan memperluas wilayahnya. Namun di setiap kebahagiaan Buck itu, tiap kali Buck berpetualang, rasa rindunya pada John masih selalu menyelimutinya. Tangan hangatnya, canda tawanya, serta kebersamaan mereka berdua di tengah malam sambil memandangi bintang bersama itu tak akan pernah Buck lupakan sampai kapanpun. Dan film pun berakhir.